Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang neokantianisme. Neokantian berasal dari dua kata, yaitu neo, yang artinya baru, dan kantian, yang berarti Immanuel Kant. Neokantian lahir pada abad ke-19. Ada beberapa tokoh dalam aliran ini, diantaranya Wilhelm Windelband pada tahun 1848 sampai 1915. Kemudian Hermann Cohen pada tahun 1842 sampai 1918. Kemudian Paul Northrop pada tahun 1854 sampai 1939. Dan Heinrich Rickert pada 1963 sampai 1939. Adapun pemikiran filsafat neokantian bersumber dari filsafat transendalis idealis Immanuel Kant. Kant sendiri melahirkan karya dari filsafat ini, yaitu Critical of Practical Reason pada tahun 1970, melahirkan Critical of Judgment. Mazhab Marduk. Pendiri tren ini adalah Hermann Cohen. Selain dia, Paul Northrop, Ernest Cassirer, dan Weizsäcker berkontribusi pada pengembangan neokantianisme, mencoba menghidupkan kembali ide Kant dalam formasi sejarah baru. Perwakilan neokantianisme menjauhkan diri dari proses nyata yang terjadi dalam ilmu alam terhadap latar belakang objek dan tugas baru muncul untuk belajar. Pada periode abad ke-19 sampai 20 memiliki pengaruh besar pada pengembangan neokantianisme. Di antaranya, yang pertama, sampai pertengahan abad ke-19 secara umum diterima bahwa hukum mekanika Newton adalah besar dari alam semesta. Yang kedua, fisikawan memulai mengandalkan pada alat konseptual dan matematika dalam proses perencanaan penelitian. Yang ketiga, sebelumnya diyakini bahwa pengetahuan baru berlipat ganda, yaitu mereka hanya ditambahkan ke kotak informasi umum. Yang keempat, sebagai hasil dari percobaan menjadi jelas bahwa seseorang tidak hanya secara pasif mencerminkan dunia di sekitarnya, tetapi secara aktif dan sengaja membentuk objek persepsi. Kemudian menyelesaikan Kant. Perwakilan dari sekolah Marduk menundukkan ajarannya ke koreksi yang serius. Mereka percaya bahwa kemalangan Kant adalah absolutisasi dari teori ilmiah yang mapan. Sang filsuf menganggap serius mekanika klasik, Newton, dan geometri Euclidean. Dia menghubungkan aljabar dengan bentuk-bentuk priori dan perenungan indera, dan mekanika dengan kategori alasan. Neokantian menganggap pendekatan ini secara fundamental salah. Perwakilan dari arah baru Kantianisme percaya bahwa semua ketergantungan matematis, konsep gelombang elektromagnetik, tabel periodik, hukum sosial adalah produk sintetis dan aktivitas pikiran manusia, yang dengannya individu memerintahkan realitas dan bukan karakteristik objektif benda. Neokantianisme dari sekolah Marduk juga mengkritik penilaian Kant tentang ruang dan waktu, sebagian sensualitas dan perwakilan dari tren filosofis baru sebagai bentuk pemikiran. Dengan penyebaran positivisme dan materialisme mekanik, para filsuf berhasil mempertahankan posisi alasan filosofis dalam sains. Kemudian kebenaran. Para Marduk juga dalam kenyataan bahwa semua kenyataan konsep teoritis dan idealis ilmiah yang penting akan selalu ada dan merupakan buah dari karya pikiran seorang ilmuwan, dan tidak distraksi dan pengalaman manusia. Gagasan neokantian bahwa
bahwa sejarah sains tidak dapat dipahami di luar logika internal. Pengembangan ide-ide dan masalah ilmiah juga benar. Di sini bahkan tidak ada pembicaraan tentang tekad sosial budaya langsung. Secara umum, pandangan dunia filosofis neo-Kantian dicirikan oleh penolakan kategori dan setiap varietas rasionalisme filosofis dari buku-buku Schopenhauer dan Nietzsche ke karya-karya Bergson dan Heidegger. Kemudian doktrin ateis. Buber menghancurkan rasionalisme. Bahkan doktrin etika, mereka percaya sepenuhnya dipenuhi dengan rasionalisme. Mereka percaya bahwa ide-ide etis memiliki sifat fungsional, logis, dan tertata secara konstruktif. Kemudian kekurangannya. Neo-Kantianisme adalah tren filosofis yang memikirkan kembali ide-ide Kant. Meskipun validitas MacBook, ia memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu pertama, meninggalkan studi tentang masalah-masalah epistemologis klasik tentang hubungan pengetahuan dan keberadaan. Para filsuf menghukum diri mereka sendiri dengan metodologi abstrak dan pertimbangan realitas sepihak dari kenyataan. Yang kedua, kaum neo-Kantians dari sekolah MacBook tidak dapat menolak ide-ide tentang Tuhan dan Logos. Ini membuat pengajaran ini sangat kontradiktif, mengingat kecenderungan kaum neo-Kantians untuk merasionalisasi segalanya. Oke, selanjutnya adalah mazhab Biden. Pemikir Biden ini lebih tertarik pada Humainora ketimbang pada matematika. Arah ini dikaitkan dengan nama V. Wittgenstein dan Gary Kart. Perwakilan dari Biden ini memilih metode khusus pengetahuan sejarah. Metode ini tergantung pada jenis pemikiran yang dibagi menjadi dua, yaitu nomotetik dan ideografis. Pemikiran nomotetik digunakan terutama dalam ilmu alam yang dicirikan fokus pada pencarian pola-pola realitas. Terus yang kedua, pemikiran ideografis yang bertujuan mempelajari fakta-fakta historis yang terjadi dalam realitas konkret. Masalah nilai pembelajaran. Aksiologi dalam filsafat adalah disiplin yang mengeksplorasi nilai-nilai sebagai fondasi semiotik eksistensi manusia, yang membimbing dan memotivasi seseorang. Ilmu ini mempelajari karakteristik dunia, nilai-nilainya, metode kognisi, dan kekhususan penilaian nilai. Terus ada makna dan nilai-nilai neo-Kantianisme. Filsafat dan ajaran Kant bersama dengan pandangan dunia baru mengarah pada kesimpulan berikut. Beberapa objek memiliki nilai bagi seseorang, sementara yang lain tidak. Sehingga orang memperhatikan atau tidak memperhatikannya. Dalam arah filosofis ini, nilai-nilai disebut makna-makna yang ada di atas, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan objek atau subjek. Di sini lingkup teoretis dikontraskan dengan yang nyata dan tumbuh. Di dunia, nilai-nilai teoritis. Teori pengetahuan mulai dipahami sebagai kritik terhadap alasan praktis, yaitu ilmu yang mempelajari makna, merujuk pada nilai-nilai dan bukan pada realitas. Lanjut,
ada tokoh yang masih berkaitan dengan neokantianisme, yaitu Willem Dilde. Ia lahir pada tanggal 19 November 1833 di Beerbridge yang berada di tepi sungai Rhine dekat kota Mainz. Ayahnya adalah pendeta Protestan, ibunya adalah seorang putri dirijen. Riwayat pendidikan dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di tempat kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Wiesbaden. Kemudian pada tahun 1852 ia pergi ke Heidelberg, di mana di situ ada Universitas Heidelberg untuk belajar teologi. Setahun kemudian ia pindah ke Berlin karena ingin memperkaya budaya Berlin. Kemudian Dilde terpengaruh oleh dua orang sejarawan ulung, yaitu Jacob Grimm dan Leopold von Ranke, yang mengalihkan ketertarikan minatnya kepada sejarah dan filsafat. Selama menjadi mahasiswa, ia sangat tertarik pada karya Schleiermacher dan mengagumi kemampuannya, terutama menggabungkan teologi dan kesusastraan dengan karya filsafat. Kemudian pada tahun 1864 Willem Dilde memperoleh gelar doktor dan mengajar di Berlin. Pada tahun 1867 ia pindah dan menjabat sebagai profesor di Basel. Kemudian ia pindah lagi di Universitas Kiel pada tahun 1868 sampai 1870. Kemudian ia kembali ke Berlin untuk menggantikan Hermann Lotze pada tahun 1882 sampai 1905. Pada tahun 1896 ia terserang penyakit yang ia sebut sebagai nervous origin, serta terkena gejala insomnia. Suatu hari Dilde berlibur dengan menginap di sebuah hotel di Mainz. Lalu ia terserang infeksi dan meninggal dunia tanggal 30 September 1911. Selanjutnya adalah pemikiran. Ketertarikan Willem Dilde dalam bidang filsafat dimulai saat ada perasaan kebenaran yang tidak ia dapat dalam agama Kristen yang ia anut. Dari perasaan inilah akhirnya Dilde berpindah jurusan perkuliahan dari teologi kepada filsafat. Menurut Dilde, teks bukan apa yang sebenarnya tertulis. Teks hanya sebagai simbol sesuatu yang ingin diungkapkan oleh penulis. Kenyataan yang meliputi penulis saat menulis teks bukanlah objek yang bisu. Teks adalah sebuah objek yang pasif, sedang penulis adalah subjek yang aktif. Subjek yang aktif dan objek yang pasif ini berada dalam suatu lingkungan yang sama, sehingga tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan saat itu. Sebagai seorang filsuf dan ahli bidang hermeneutik, Dilde berambisi untuk menyusun sebuah dasar epistemologi baru bagi pertimbangan sejarah, yakni dengan memandang dunia dalam dua wajah, yaitu dalam wajah interior dan wajah luar, eksterior. Menurut Dilde, hermeneutik merupakan teknik memahami ekspresi tentang kehidupan dalam bentuk tulisan.
Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karyanya yang sejarah. Menurut Tilde, hermeneutik merupakan teknik memahami ekspresi tentang kehidupan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karyanya sejarah yang merupakan ekspresi dari pengalaman hidup di masa lalu. Pada bagian awal pemikirannya, Tilde berusaha menjadikan psikologi sebagai kritik dalam bidang sejarah. Namun, menurut Tilde, psikologi bukan bagian dari sejarah. Tilde mengatakan bahwa rasio historis mesti menjadi dasar untuk kritisisme. Hermeneutika Tilde dibangun atas dua bentuk memahami: pemahaman atau pengetahuan, yaitu pengetahuan ilmu alam Naturwissenschaft dan pengetahuan ilmu manusia roh Reinwissenschaft. Tilde mulai membedakan metode untuk kedua ilmu pengetahuan tersebut yang dilatar belakangi oleh positivisme, empirisme, dan neokantianisme, yang kemudian Tilde merumuskan prinsip hermeneutikanya. Menurut Tilde, ada dua jenis cara untuk sampai pada pemahaman kedua bidang ilmu itu, yakni penjelasan atau Erklärung untuk ilmu alam dan pemahaman Verstand untuk ilmu manusia. Erklärung ialah bentuk pengetahuan yang mengobjektifikasi dan mempunyai nilai universal dan mutlak. Ilmu yang mengobjektifikasi seperti itu mengabaikan segala bentuk intuitif bidang penyelidikan. Sebaliknya, Verstand ciri intuitif dan menunjuk pada pengalaman manusia. Inilah fenomena internal dalam hidup yang terungkap yang disebut pengalaman atau Erben. Metode pengoperasian hermeneutika Tilde. Pertama, interpretasi data ilmuwan dalam memahami objek yang dipelajari bersifat fisik. Sedang manusia tidak seperti objek biasa. Ilmuwan hanya bisa memahami manusia, bukan mengetahui. Karena manusia atau pikiran manusia itu tidak terlihat secara fisik. Namun untuk menginterpretasi manusia memerlukan suatu aturan yang dibuat untuk mengarahkan, menyederhanakan, dan mempersingkat kerja. Namun metode ini tidak bisa dilakukan 100% dalam hermeneutika, karena hermeneutika berangkat dari rasa ketidakpuasan dengan aturan atau metode yang sudah ada. Dalam ilmu pasti, interpretasi berhenti di satu kesimpulan tertentu atau final. Sedang interpretasi hermeneutika sifatnya menyejarah, kompleks, dan bisa berkembang. Kemudian, riset sejarah menurut Tilde. Peristiwa sejarah bisa dipahami dalam 3 proses. Pertama, memahami sudut pandang atau gagasan pelaku asli. Kemudian, memahami gagasan-gagasan atau pikiran penulis pada hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah. Terakhir, menilai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan nilai-nilai yang berlaku saat sejarawan itu hidup. Selanjutnya, ketiga metode yang dipakai Tilde tidak berlaku untuk metode ilmiah, karena agar bisa memahami perilaku sejarah, kita harus memiliki pengetahuan tentang psikologi atau antropologi, pemahaman hasil kerja akal manusia yang terbentuk dengan pola tertentu.